Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Masih tentang perhelman ya, safety apparel, jadi safety aksesoris yang sangat penting adalah helm ya. Anda tahu sendiri bahwa bersepeda itu resikonya itu sangat tinggi. Kalau Anda misalnya dari awal tidak bisa menerima kenyataan bahwa resikonya setinggi itu, ya sebaiknya jangan terjun ke dunia hobi atau dunia olahraga bersepeda, khususnya road bike atau MTB bahkan. Itu memang sangat bahaya. Tapi ya bukan berarti saya nakut-nakuti. Ya, nah buktinya kan ya banyak juga orang yang bisa bergoes ria dengan aman ya. Aman-aman aja ya, santai aman gitu. Ya juga banyak ribuan orang juga menikmati sepeda di mana-mana. Ya, apapun itu. Oke. Nah, kali ini kita mau bahas ya tentang helm. Ya sebelumnya itu episode tentang game changer ya, yaitu helm aero. Ini. Nah di episode kali ini saya akan melakukan komparasi dengan helm endurance, yaitu ini Airbreaker. Sama-sama dari Abus Airbreaker ya. Saya rasa setiap brand itu pasti ada dua pilihan, yaitu pilihan aero atau pilihan yang endurance. Ciri khasnya apa? Anda tahu sendiri bahwa aero itu tertutup. Ya, desainnya itu juga kayak futuristik ya. Karena mereka mengadopsi dari aerodinamika ya, yang harus airflow berjalan dengan lancar begitu ya. Aerodinamika ya, tentunya tidak bisa kita membuat helm aero tapi jembar gitu, tidak bisa, karena itu airflow-nya nggak efektif, malah akan menghambat ya. Ini aero. Sebaliknya juga yang endurance itu tidak mungkin dia dibuat tertutup, harus terbuka supaya anginnya itu masuk. Banyak angin masuk di kepala untuk ventilasi. Jadi utamanya yaitu ventilasinya harus benar-benar maksimal. Ventilasinya harus benar-benar maksimal di model-model endurance ini. Setiap brand saya rasa selalu ada aero dan endurance model ya. Kita tidak usah bahas di merek lain, tapi khususnya hari ini di merek Abus ya. Oke, dalam pemilihan Anda membeli helm aero atau endurance ini, atau helm apapun dah ya, apa sih yang membuat Anda memutuskan untuk membeli ini atau itu gitu ya. Di Indonesia ini memang lucu, banyak konsumen membeli sesuatu tidak untuk peruntukannya gitu loh ya. Kenyataannya bahwa konsumen terbesar dari helm-helm aero itu adalah ladies. Tujuannya untuk apa ya? Untuk supaya rambutnya tidak itu yang di episode kemarin sebelumnya ya. Jadi sama sekali tidak ada sangkut pautnya ya. Walaupun misalnya Anda membeli helm seperti ini itu safety-nya memang nomor 1 ya. Oke, tapi apapun juga ya, ada juga yang tujuannya yaitu untuk berasa seperti kayak fashionable, trendy begitu ya, Instagramable dan macam-macam. Oke, terlepas dari itu, kita mau bahas ini
perbedaan-perbedaan yang mencolok antara helm-helm yang model aero seperti Game Changer dan model-model endurance seperti Airbreaker ya. Pertama-tama tanya pada diri Anda sendiri, rute-rute apa yang paling sering Anda lalui begitu. Apakah rute-rute itu sering di bawah 100 km dan menuntut kecepatan tinggi? Ya. Kalau iya, Anda silakan memilih Game Changer. Karena itu akan membantu Anda untuk menghemat watt dan juga menambah KPH. Ya, average speed Anda itu. Oke. Tapi kalau misalnya rute Anda menuntut Anda lebih dari 100 kilo dan khususnya maksimum speed itu tidak terlalu signifikan, walaupun misalnya perlu, tapi titik beratnya itu bukan menang atas teman Anda selisih sekian, enggak. Bukan begitu. Nah, itu baru Anda bisa memutuskan untuk cari yang ini Airbreaker. Dengan catatan bahwa lubangnya itu banyak dan ventilasinya bisa menyejukkan kepala, ya. Secara aerodinamika sih masih dia bisa mengadopsi dari tipe Game Changer ini, ya. Sekilas memang bentuknya itu depannya itu sama, mirip, enggak sama tapi mirip. Jadi faktor aerodinamikanya ya juga enggak kalah tingginya, ya. Jadi ada cross teknologi ya yang Game Changer dibuat sekarang yang baru ini lebih banyak lubangnya agar menambah ventilasi. Tapi sebaliknya di Airbreaker ya juga bentuknya juga agar airflow-nya itu efisien. Airflow-nya itu sangat efisien. Oke. Nah, juga tanyakan ke Anda, kira-kira temperatur di Indonesia itu berapa sih? Ya, temperatur di Indonesia loh, all year round itu cenderung ke panas, di atas 30. Khususnya di kota Surabaya ini, panas sekali. Ya, jadi pertimbangkan juga kalau misalnya apakah ya Anda ini bisa menahan panas dan sumuk, ya bahasa Jawanya ini, bahasa hidup Surabaya, sumuk. Terus gerah, ya itu bila Anda memakai ini, ya cepat sekali gobios, ya kepala Anda pakai gobios, rambut Anda di belakang ini gobios semua, ya karena apa? Itu yang membuatnya Anda berkeringat berlebih itu ya karena temperatur dan juga macet di jalan. Sudah panas, macet, Anda tidak bisa jalan. Jalannya paling kelunuk-kelunuk 20 kph. Nah, mana bisa airflow? Tidak ada. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya memilih dengan tepat dan bijak helm-helm yang seri-seri seperti ini terbuka. Ya, itu bisa membuat Anda merasa kuat dan sanggup melanjutkan atau Anda harus berhenti pit stop. Nah, itu dia. Ya, begitu. Saya rasa kalau misalnya Anda mengikuti kayak event-event yang jarak-jarak jauh seperti EJJ, East Java Journey dan sebagainya ya, saya nggak tahu apakah helm-helm jenis aero itu worth it untuk dipakai berhari-hari. Ya itu. Kecuali Anda mau ngejar waktu, kalau misalnya ngejar waktu pun loh, ya karena Anda ini akan berada di jalanan selama beberapa hari ya, jadi ya itu sangat amat pertimbangkan. Ya, keunggulan masing-masing ya itu berada di fitur-fiturnya itu unggul sama-sama. Mereka mempunyai keunggulan masing-masing, tapi Anda harus bijak memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau kebutuhan itu sudah maksudnya kalau Anda
ada kebutuhan itu sekitar 80% ke atas, Anda butuh yang seperti ini, ya Anda harus tepat memilih yang itu misalnya. Ya karena seperti saya aja, misalnya saya endurance itu 90%. Ya, saya jarang sekali sampai balapan-balapan kriteriumnya jarang sekali. Ngejar-ngejar waktu jarang sekali. Berada di peleton terus harus kecepatan 40 ke atas itu jarang sekali. Ya, jarang sekali. Jadi saya ya kalau misalnya saya suatu saat punya pun oke, cuman ini bakal jarang saya pakai. Ya, saya butuh sesuatu yang ISIS istilahnya. Ya, eh, apa ya istilahnya ya, angin sepoi-sepoi masuk ke kepala saya gitu. Ya, angin yang eh, ya lewat gitu loh. Ya, saya memakai Halo Band yang cycling cap itu. Jadi kalau misalnya saya tahu kalau misalnya cycling cap saya ini bergerak begini kena angin, wah itu tandanya saya cukup ventilasi, yaitu ya saya suka sekali. Ini helm saya yang baru, Airbreaker. Ya, sayang saja saya tidak memilih game changer ya karena memang saya tahu yang saya mau. Lagian loh saya kepala 5 apa ya cocok saya pakai kayak gini-gini seperti ya itulah itu saya ya. Kalau misalnya Anda mungkin lain atau kalau misalnya Anda ladies pasti ya lain cerita juga ya. Oke. Begitu saja penjelasan saya ini mengenai perbedaan antara aero dan endurance. Jangan salah pilih. Sekian, terima kasih.